Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Desi Puspitasari SSMPD yang saya hormati. Sebelum itu, perkenalkan saya Jafid Nama dari kelas 1B Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Oke, langsung kepada pokok pembahasan terkait Pancasila. Pancasila di sini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang memiliki makna dasar. Pancasila merupakan ideologi utama Indonesia yang mengandung 5 unsur nilai-nilai yang menandakan arti kenegaraan, yakni cara berpikir dan cara kerja perjuangan bangsa. Pancasila juga biasa digunakan sebagai pedoman bangsa dalam berbagai hal seperti ideologi dasar negara, pengembangan ilmu, dan lainnya. Terus, Pancasila juga memiliki fungsi. Berikut beberapa fungsi dari Pancasila sendiri. Pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Penjelasan kedua, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan yang terakhir, yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Langsung pada pembahasan yang pertama dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki judul penguatan nilai dan makna Pancasila sebagai ideologi nasional di sekolah dasar. Menurut Budiman Syah 2010, pengembangan pelaksanaan sosialisasi Pancasila dapat dilakukan melalui pengembangan pendidikan, pembelajaran, pengembangan sosial budaya, dan pengembangan melalui kekuasaan. Penguatan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar termasuk dalam jalur pendidikan pembelajaran psycho-educational development karena kegiatan yang dilakukan di sekolah dasar tidak terlepas dari kegiatan pembelajaran yang menyangkut 3 aspek, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Upaya dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar dapat dilihat dari kegiatan dilakukan di sekolah itu sendiri. Kegiatan di sekolah dasar yang dapat mendukung untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan sebagaimana. Pertama adalah sholat jamaah untuk anak kelas 4-6. Hal ini terkait dengan sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Jadi anak-anak sudah harus dilatih sejak itu juga supaya kelekatan akan nilai tersebut tidak lepas di kemudian hari. Kedua, pemilihan ketua kelas. Kegiatan ini melatih siswa menanamkan nilai demokrasi di sekolah karena ketua kelas tidak dipilih semena-mena oleh satu pihak, melainkan oleh guru yang mengikut sertakan siswa dalam pemilihan ketua kelas. Dan yang ketiga, bekerja dalam kelompok kecil. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menguatkan akan arti diferensiasi karena siswa sudah akan dilatih bersatu dan tidak kenal perbedaan. Jadi, siswa yang kurang mempunyai di bidang tertentu atau mumpuni akan dibantu oleh teman sekelompoknya supaya tidak ada diskriminasi. Yang keempat, Jumat Berkah. Kegiatan di mana antara semua elemen yang ada di sekolah bergotong royong bersama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan setelah senam. Kenapa harus semua elemen? Karena supaya tidak ada kecemburuan sosial antara murid dengan para guru. Kelima, upacara bendera dilakukan supaya semua siswa lebih memahami betul akan arti kepancasilaan dan jasa para pahlawan. Dan yang terakhir, piket kelas, di mana siswa itu diberi rasa bertanggung jawab akan amanah yang telah diberikan guru kepadanya. Tema yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Substansi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek. Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, nilai sila pada Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan iptek. Berikut adalah penjabaran sila-sila Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan iptek yang dikemukakan oleh Kailan pada tahun 2000. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengimplementasikan ilmu pengetahuan menciptakan pengembangan antara rasional dengan irasional. Internasional rasa kehendak berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya memberikan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan tujuannya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya atau tidak.
Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa rasionalisme bangsa Indonesia dilihat dari sumbangan iptek. Dengan iptek, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek sendiri. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Hal ini berarti bahwa setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan yang lainnya. Sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai dasar negara, yakni memahami makna Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Ada dua pembahasan terkait Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Pertama, Pancasila sebagai falsafah negara, dan yang kedua, Pancasila sebagai falsafah dan demokrasi bangsa. Langsung pada pembahasan pertama tentang Pancasila sebagai falsafah negara. Perlunya ditegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang harus menjadi sumber atau dasar utama dari setiap peraturan ataupun hukum yang ada di Indonesia, termasuk juga Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menegaskan di dalam sila keempat bahwa dasar negara yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Redaksi sila keempat jelas-jelas menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokrasi. Kedua, Pancasila sebagai falsafah dan demokrasi bangsa. Dalam demokrasi, faktor partisipasi politik dari seluruh masyarakat sangat penting karena politik sosial yang berjasa membangun bangsa Indonesia dan politik sosial pula yang membebaskan bangsa dari belenggu penjajah dan kolonialisme Belanda dan Jepang. Hakikat politik sosial menyadarkan semua anak bangsa ini dalam membangun sendi-sendi kehidupan Pancasialis melalui beberapa pandangan. Partisipasi politik yang mandiri dari warga negara merupakan manifestasi kedaulatan rakyat sebagai salah satu prinsip demokrasi substansial merupakan sebagian penting dari kehendak bangsa itu sendiri. Demokrasi adalah kesempatan melakukan partisipasi politis yang umum sebagai perwujudan kemerdekaan dan kebebasan berkehendak, berpendapat dan bertindak melalui lubang-lubang penyaluran yang benar menurut tatanan dan tuntunan politik suatu bangsa dan negara, kemerdekaan dan kebebasan yang konstitusional. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam ketiga macam fungsi Pancasila dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dan Pancasila sebagai dasar negara masih tetap menarik untuk dikaji dalam berbagai perspektif. Apabila dilihat secara politik, kelahiran Pancasila tidak melalui perjalanan yang mudah. Para perumus Pancasila berusaha memahami nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan yang diselarakan dengan kenyataan yang tidak dapat ditolak seperti keragaman, keyakinan, budaya, adat, dan dari sisi etis ataupun budaya bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak yang telah menonton dan juga kepada dosen pengampu Ibu Desi. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.